Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Matar Nabil dari kelas 31 dengan nomor induk mahasiswa 2200302083. Di sini saya akan membacakan hasil kerja buku kerja saya, mulai dari buku kerja 7. Yang pertama ada produk atau jasa, yaitu puisi singgah, unit usaha food and beverage. Pertama ada langkah-langkah. 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik, budaya etik yang kuat dan mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Yang kedua, objektif. 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dapat semuanya secara tertulis. Kesepakatan hukum, perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi kepemilikan tunggal, partnership, limited liability company atau perseroan terbatas. 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, jumlah dan jenis investor yang terlibat. 3. Ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi: pertama, syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Pertama, ada fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua, ada fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha atau SITU, fotokopi akta pendiri PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum. Ada surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip atau SIP. Neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lembar, materai 6.000, surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan, batasan pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang pariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kerja KWU ke-8. Unit usaha, puisi singgah, produk atau jasa, food and beverage, tanggal 15 November 2022. Elemen yang pertama, diidentifikasi pengelolaan keuangan, kriteria untuk unjuk kerja,
1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Statusnya sedang, profitabilitas sedang, likuiditas sedang, stabilitas sedang. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan. Laporan pendapatan baik, neraca sedang, laporan cash inflow sedang. Preparasi perakiraan keuangan pendapatan baik, pengeluaran sedang, belanja modal sedang. Preparasi performa laporan keuangan, laporan performa pendapatan baik, laporan performa neraca sedang, laporan performa cash inflow kurang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, ratio analisis sedang, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. 1.3 Laporan historik keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan baik, neraca sedang, laporan cash inflow sedang. 1.4 Perkiraan keuangan diidentifikasi. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Diidentifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi sedang, proforma pendapatan baik, proforma neraca kurang, proforma arus kas sedang. 2.2 Rasio analisis. Identifikasi likuiditas baik, efisiensi operasi sedang, profitabilitas sedang. Rekomendasi. Efisien perusahaan ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya saya akan membacakan buku kerja yang ke-9. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi, saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati, dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan
konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerjaan atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha untuk ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf: efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf, pelatihan, pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Evaluasi diidentifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf rendah 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kolaborasi, kerjasama, kompetensi bekerja sama. Selanjutnya ada rencana staffing, organisasi atau proyek, posisi singgah, alamat atau lokasi, Ciracas, Jakarta Timur. Total tenaga kerja yang diantisipasi. Yang pertama ada kategori okupasi, yaitu barista, tanggung jawab. Yang pertama, melayani customer dengan baik, sopan, membuat kopi dengan yang enak dan sesuai pilihan customer, mampu mengoperasikan dan merawat alat seduh seperti gelas dan mesin espresso. Tugas: menyapa dan berkomunikasi dengan pelanggan secara ramah, menjaga kebersihan area bar, membuat minuman selain kopi, mampu menyajikan kopi dengan mampu menggunakan metode manual maupun mesin. Persyaratan: keterampilan berkomunikasi dengan baik, berpengalaman selama kurang lebih 1 tahun, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, mampu membangun hubungan dengan pelanggan. Kebutuhan pelatihan 2 bulan, jumlah tenaga kerja 2. Perkiraan mulai bekerja Desember 2022. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Waiters pertama, berpenampilan rapi, menarik dan sopan, bersikap profesional dan ramah, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kafe, bertanggung jawab atas semua inventaris peralatan dan perlengkapan restoran untuk pelayan. Selanjutnya, melayani customer dan memasuki kafe, menyambut semua customer yang datang ke kafe, memberikan daftar menu, menuliskan menu yang dipesan, mengantarkan makanan dan minuman setelah pesanan yang dipesan sudah siap, membersihkan meja pengunjung ketika sudah selesai. Selanjutnya, berpengalaman kurang lebih 1 tahun, memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab, dapat bekerja sama dengan tim. Waktunya 2 bulan, dibutuhkan 2 orang. Selanjutnya, Desember tahun 2022, kontrak 1 tahun. Selanjutnya ada kasir, memberikan pelayanan terbaik, bertanggung jawab atas transaksi penjualan, harus jujur dan teliti, memberikan laporan kepada atasan. Selanjutnya, menjalankan proses pembayaran dan penjualan, melayani segala proses transaksi, mengetahui semua isi produk yang dijual di dalam kafe, menjaga kebersihan area kasir,
mengumpulkan dan mencatat semua data transaksi, membuat laporan hasil harian penjualan. Kriterianya berpengalaman, mampu bekerja dengan tim, jujur, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab, memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. 3 bulan, dibutuhkan S1, mulai bekerja Januari tahun 2023, kontrak 1 tahun. Sekian presentasi saya dari buku kerja 789. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.